Ya itulah. Karena sudah tidak lagi ada semangatnya untuk menegakkan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Bahaya sekali tuh ya. Wah Ya. ini Pak Topi ngomong begini nih, ini bukan rahasia negara nih Pak. Kacau ini. Nah ini kenyataan kok. Heeh. Loh, Pak Paul, jangan dikira nggak ada yang ngikutin ini. Ini banyak jenderal-jenderal yang ngikutin sih, tapi dia hanya dengar aja. Nah iya, maksudnya ini kan benar-benar, wah ini kalau sudah kita TNI tidak punya satu satu doktrin, isinya kan begini, mau berbeda-beda apapun partai politiknya, begitu negara dalam keadaan gawat darurat, langsung ada satu kode yang sama, pokoknya tiba-tiba kita satu aturan dah. Harusnya kan begitu kan, dia TNI kan bisa bikin begitu harusnya kan. Apa yang kemarin? Nah, iya, maksudnya setelah dikasih pendapat, loh mereka Nah, maunya apa gitu si oh, BPIP ini. sekarang dia baru menyusun proposal. Ya ampun Tuhan. Sudah diangkat. Oke, Dari Anton Jawa Tengah silakan. itu. Anton, lanjut Anton. Ya, selamat malam Pak Nah, Tobing. Selamat malam Pak. paradigma karakter nasionalisme keindonesiaan merupakan apa? Landasan Ini ada yang mau nanya pemikiran Pak Tobing. segenap bangsa Pak? Indonesia ya. Berkarakter nasionalisme keindonesiaan sebagai apa? Panduan implementasi Pancasila sesuai amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kehidupan Ipolexosbud Hankam berbangsa dan bernegara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya yang merumuskan ini. Kalau mau disempurnakan silakan. Ya. Oke Pak Paul. Aduh, gimana nih saya? Halo, selamat malam Pak. Mau bertanya Pak. Pak Tobing. Pak, bisa Langsung dengar aja suara Anton, saya, Pak? langsung Anton. Kita buka tanya jawab lah. Mungkin ada yang mau bertanya Sudah itu. nanya dari tadi Pak Tobing. Anton silakan. Anton jangan pakai halo-halo lagi Anton. Budak Suaranya Anton. putus-putus ya Pak ya. Ya, Oh, iya, oke. oke. Ini kan ini Pak. Saudara saya kan punya saudara Pak tentara. Nah, waktu itu pernah bercerita pada saya bahwa saudara saya itu pernah di tahun-tahun 67 68 ya. Inilah, maaf ya Pak ya. Pernah mengeksekusi anggota-anggota itu Pak, PKI itu Pak. Nah, terus mayatnya dibuang ke sebuah bangunan yang sekarang berdiri bangunan SD di wilayah itu. Nggak perlu saya sebut SD-nya SD apa. Nah, terus lalu ada kaitannya dengan ini juga Pak. Beberapa tahun lalu kan saya pernah bekerja di Jakarta dan merantau, terus pada waktu saya mau mudik ke Semarang, kan tengah malam tuh saya naik angkot, terus kan mau naik kereta api di stasiun Senen, terus pas sampai di depan pasar induk Cibitung, di situ kan katanya premannya ganas-ganas Pak. Saya itu dipalak sama preman kira-kira jumlahnya lebih dari 10 orang, terus kerugiannya itu sekitar 1.200.000 rupiah, satu koper itu hilang Pak. Kalau saya hitung-hitung, terus saya sudah bikin laporan polisi ke pos polisi di situ, tapi itu kayaknya ya ini aja Pak. Ya sayanya nggak dendam sih, tapi ingat. Nah, terus soal yang preman begitu yang dipetruskan tahun-tahun itu, pada tahun 80-an itu, kalau menurut Pak Jenderal seperti apa, kan Pak Prabowo ini kan menantunya Soeharto. Nah, itu mungkin dulu Pak Prabowo dengan mertuanya itu sering ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul keluarga, terus membahas tentang Petrus itu. Nah, itu boleh buka sedikit bocorannya seperti apa Pak? Itu aja dari saya, terima kasih Pak. Ya, tunggu dulu. Halo? Iya. Saya belum nangkap pertanyaan Anda. Oh ya, pertanyaan ini Pak, kan saya pernah jadi korban pemalakan preman-preman di pasar induk Cibitung, Bekasi. Waktu Anda dipalak? Anda dipalak? Iya Pak, iya. Oke. Iya.
Terus? Nah itu kalau misalnya ya ini maaf kata ya Pak ya, kalau misalnya preman-preman itu dipetruskan lagi biar para korban preman itu senang gitu loh Pak. Itu bagaimana Pak? Kan menantunya Presiden Soeharto. Lah Presiden Soeharto kan eh, waktu itu pernah bikin Petrus tahun 80-an itu, dan itu dengan adanya itu masyarakat senang gitu loh Pak. Jadi kan aman, nggak dipalak-palak lagi, nggak ada preman yang Oke, saya lebih beritahu ya. berkuasa Tahun 8, dari oke, TNI. Ya ya, Pak. tahun 80 kan? Ya Ya, betul Pak, betul. tahun 80. Bukan Prabowo yang buat itu. Bukan. Prabowo baru pangkat apa? Iya. Dia lulus 74. Ya. Baru 6 tahun dia jadi perwira. Masih pangkatnya lettu. Enggak, bukan dia. Petrus itu bukan dia yang menciptakan, Pak Beni. Nah, jadi itu salah. Nah, sekarang waktu itu belum digembar-gemborkan itu hak asasi manusia. Belum digembar-gemborkan. Jadi kalau sekarang diadakan itu, sudah mulailah muncul hak asasi manusia. Prabowo disebut pelanggaran HAM ketika dia berpangkat apa? Letnan Jenderal. Jauh sekali. Ya, peristiwa 98. Jadi kalau mau dipakai Petrus lagi, bukan zamannya lagi sekarang. Karena kita punya Pancasila. Tapi harusnya dibuat peraturan. Undang-undang. Siapa yang melanggar konstitusi, kalau berat pelanggarannya, ya hukum mati. Seperti narkoba. Sebenarnya lebih fatal melanggar konstitusi daripada narkoba. Nah itu aja Pak jawabannya. Jadi kejadian tahun 80 itu tidak, Petrus bukan Prabowo sebagai mantu presiden, enggak. Waktu itu pun belum jadi mantu presiden, setahu saya. Oh Dia iya. 83. Jadi jangan ngarang-ngarang lah, saya tahu persis kok. Dia menikah itu tahun 83. Saya waktu itu sudah berpangkat Letnan 1, dia jangan-jangan kapten waktu itu. Belum. Itu premannya di pasar induk Cibitung Bekasi itu ganas loh Pak. Ngeri Pak. Betul. Kan ada kasus penusukan, lalu pedagang yang diinterogasi mau ditanyai siapa pelakunya itu pada takut ngomong gitu Pak. Kalau Iya, di zaman Soeharto itu pun harusnya tugasnya siapa? Tugasnya polisi. Polisi itu mempunyai tugas, ya, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu polisi yang bertanggung jawab. Iya. Cuman waktu itu belum berubah di fungsi ABRI. Ya, belum berubah. Sekarang lebih gila. Begal itu lebih gila. Lebih gila sekarang. Apalagi sebentar lagi, 5 tahun ke depan ini. Wah, kalau pemerintahan yang mengemban amanat penderitaan rakyat ini tidak pintar-pintar, semua udah digantikan robot nanti. Pengangguran makin banyak. Setelah pengangguran makin banyak, orang perutnya nggak berisi, mau bagaimana? Yang ngerampok. Padahal niat dia tidak ingin merampok, tapi karena keadaan terpaksa. Terpaksa merampok, membunuh, membongkar bank, apa segala macam. Itu nanti pembahasan kita di dalam kepemimpinan negarawan lah. Bagaimana situasi ke depan ini udah carut marut sudah. Ya.
Ke depan itu istri pun mungkin robot. Dari istri yang sekarang bisa ngomong ini cerewet semua kan di rumah. Keadaan di rumah cerewet, umpamanya istri-istri itu. Akhirnya bapaknya stres. Akhirnya bisa membunuh orang. Oh ini kita gawat. Kalau saya berdoa aja lah. Segeralah akhir zaman datang. Biar cepat semuanya ini orang ini. Mana yang mau ke neraka, mana yang mau ke surga. Gitu aja. Jadi jawaban saya, ini karena kesalahan. Kesalahan siapa? Ya kesalahan aparat keamanan. Walah, kalau kita ngomong-ngomong ya nggak enak juga lah. Mungkin ada kerjasama juga antara oknum, ya oknum saya bilang ya, oknum dengan para pencuri dengan sebagainya. Dulu ada senior saya, ya di Bandung. Saya Badanyon. Jadi rumahnya siang bolong. Siang bolong, semua hartanya di rumah dihabisin. Ternyata kerjasama antara pembantu dengan pencuri. Karena orang rumah mau pergi ke Manado. Waktu itu ada kegiatannya, semua dibawa. Anak dan istrinya. Rumahnya kosong. Jadi masuklah truk gede. Orang nggak ada yang curiga. Dikira mau pindah. Siang hari, bukan malam hari loh. Siang hari dan malam hari. Coba bayangkan. Kita ini udah aneh-aneh modus operandinya ya. Jadi gitu deh Anton. Jadi kalau kau mau menginginkan Petrus lagi zaman sekarang ya dibuat dulu lah undang-undangnya. Karena semua sekarang aturan. Kalau nggak ada undang-undangnya berat. Tentara nggak bisa mencampuri lagi karena sudah dirubah undang-undang TNI itu. Ya. Kalau dulu kan ada ya baik fungsi Hankam maupun fungsi sosial. Tapi diterjemahkan lain. Dulu orang takut sama TNI, sekarang takut nggak? Nggak takut. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Lanjut. Ini Pak Aku Frans bisa mau tanya lanjut lagi, Pak. siapa? Ya Helen, silakan Pak. Bu Helen. Bu Helen lanjut aja langsung. Gini Pak, ya itu di tempat Pak Prabowo di Hambalang itu kan ada melatih cowok-cowok Pak ya, gitu. Namanya Komcat atau apalah gitu ya. Kenapa dilatih? Tujuannya buat apa ya Pak? Itu kan sudah lama juga yang saya tahu ya, gitu. Latihan apa? Kan beliau ini kan sudah pensiun dari TNI gitu loh Pak. Iya. Dilatih ketentaraan, pokoknya olahraga apa, pokoknya dilatih lah seperti itu. Entah namanya kalau tidak salah itu Komcat seperti begitu. Itu untuk apa ya Pak? Gitu. Komponen cadangan. Iya. Loh, komponen cadangan itu Buat kan apa itu Pak? Gitu. itu kan pemerintah. Itu Oh pemerintah Iya dari lah. Kementerian Pertahanan. Iya, komponen cadangan. Iya. Jadi begini ya. Kalau tenaga yang sudah ada kurang dipakai gitu Pak ya? Iya, jadi begini. Semua negara sebenarnya punya komponen cadangan. Ya, karena komponen intinya itu adalah tentara aktif. Ya. Kalau Ibu Ellen, saya pernah ke Jepang. Ya. Mereka yang tentara aktifnya ada, tapi ada tentara cadangannya. Nah, itu dilatih. Wajib militer namanya. Dan tentara cadangannya ini lebih banyak daripada tentara intinya. Amerika juga sudah mulai ikutin itu, makanya ada National Guard. Itu sebagai komponen cadangan. Di kita ada di undang-undangnya, ada aturan mainnya.
ada undang-undangnya. Komponen inti, komponen cadangan. Kalau kami yang purnawirawan ini cadangan inti. Ya, makanya kita disebut purnawirawan, bukan pensiun. Nah, kami purnawirawan ini belum selesai pengabdian kami. Kalau sudah ditanam di liang kubur baru selesai. Makanya sekarang sebenarnya jenderal-jenderal yang udah pensiun itu masih mempelajari pengetahuan militer. Pengetahuan militer yang dia dapatkan dulu di masa waktu itu sudah berbeda dengan sekarang. Berbeda. Saya aja kalau nggak belajar terus-menerus, mana tahu saya perkembangan begini. Mana tahu. Saya sering ditanyai lewat WA, bagaimana pendapatmu Bing tentang ini, tentang ini? Ya saya jawab. Kenapa bisa saya jawab? Kenapa pula saya yang harus ditanyakan? Itulah Loh, Pak Toping, tadi statementnya Pak Toping jenderal-jenderal masih belajar, kita itu sekarang masih punya Dewan Jenderal apa enggak Pak Toping jadinya? Iya nggak ada Dewan Jenderal. Dewan Jenderal itu untuk yang aktif, tapi bukan Dewan Jenderal. Ya, Jadi istilah Dewan Jenderal yang zamannya PKI itu memang benar-benar nggak ada ya berarti ya? yang nggak ada, memang dikondisikan. Yang ada Wanjakti, Apalagi itu? Dewan Kebijakan Kenaikan Pangkat. Oh bukan, ini Dewan Jenderal seperti Iya, itulah istilah. seperti organisasi khusus para jenderal ini loh. Itu itu hanya diisukan aja Dewan Jenderal. Artinya sampai sekarang pun tidak ada apapun tujuannya nggak ada. Nggak ada. Sekarang ada Purnawirawan ABRI, Persatuan Purnawirawan ABRI. Kalau Purnawirawan tidak yang kolonel pun termasuk. iya, Nah, yang jenderal, khusus jenderal. nggak ada. Oh Nggak ya ada. benar dong ya. Artinya kalian sebagai jenderal bukan suatu tim eksklusif dari bangsa Indonesia ya. Nggak ada itu. Jadi Purnawirawan ABRI ada persatuannya. Nah, itu Persatuan Purnawirawan ABRI itu mengikat 4, termasuk polisi. Tapi di bawahnya itu ada lagi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat. Ada lagi PPAL Angkatan Laut, ada lagi PPAU Angkatan Udara. Jadi beda, nggak ada itu istilah Dewan Jenderal itu kan yang dikarang-karang ada zaman G30 PKI kok. Tapi kalau dibentuk kan malah justru bagus Pak Tobing. Artinya ilmunya itu benar-benar ketika mereka memberikan update ilmu militer ataupun ilmu politik kepada masyarakat atau kepada para kader ini kan jadi karena Dewan Jenderal ini yang memberikan dulu kan Pak Toping pernah ngajar guru bangsa ya sebagai guru bangsanya kan harusnya kan. Iya, tapi begini Pak Paul, sekarang kan purnawirawan itu kan tidak semua ada di Jakarta, di pusat, di daerah juga ada. Tapi saya kadang-kadang dulu pun udah pernah saya sarankan, tapi saran saya ini tidak dipahami atau mereka sulit untuk mengeksekusi. Kedua, gengsi. Jadi saya bilang bahwa kita ini yang sudah purnawirawan perlu juga latihan, perlu juga pendidikan. Simulasi. Ya, karena pengetahuan ini semakin hari semakin berkembang. Saya kasih contoh ya, karena saya berjuang di doktrin ini sampai 7 tahun loh Pak Paul. Nanti kapan kita tayangkan filmnya. Jadi doktrin itu berkembang, berubah. Doktrin itu dinamis, tidak mati. Lah bagaimana kalau mereka nggak tahu, kalau terjadi perang umpamanya, dia dipanggil untuk ikut berperang, apa yang dia tahu? Nah itulah. Oke lah, kalau yang udah tua-tua mungkin fisik tidak bisa. Tapi cara berpikirnya kan bisa diapakan. Makanya saya bilang, harus ada pelatihan. Tapi sekarang kan perkumpulan purnawirawan itu hanya sebagai organisasi kumpul-kumpul saja. Iya, tidak ada gunanya. Ya tak ada gunanya, karena memang mereka. Ya sekalipun mereka di luar pulau pun, kalau memang ada semacam board of general, ya kan, itu kan sebetulnya akan membuat
kalian punya dogma dan doktrin negara ini menjadi solid kan? Saya pengalaman lah ya Pak Paul, karena 7 tahun saya ikut latihan bersama dengan multinasional ya yang diselenggarakan oleh Amerika. Ya kalau di Asia ini US PACOM lah yang di Hawaii sana. Itu semua negara terlibat. Dan saya beritahu penasehat latihannya adalah jenderal-jenderal yang sudah pensiun. Ikut latihan, ikut memberi nasihat gitu loh. Kalau di Indonesia enggak pernah diajak yang pensiun ini. Kenapa? Saya juga nggak tahu, cara berpikirnya itu nggak jelas. Jadi dianggap pensiun ini udah yang namanya purnawirawan udah dianggap sampah aja, didengar pun tidak omongannya. Itu persoalannya. Di Indonesia ini gengsi. Itulah, betul. Nah, saya beritahu ya, waktu latihan di mana di Thailand, saya lihat ada jenderal-jenderal dari negara-negara mana yang sudah purnawirawan, retired general kata, retired general loh, Jenderal Tobing katanya. Dia sebagai penasehat dalam latihan itu. Di Indonesia juga waktu dilaksanakan latihan Garuda Shield ya yang saya ciptakan, itu Letnan Jenderal Montgomery loh datang waktu itu. Iya. Tapi orang bukan yang Inggris datang. Dia cari saya nggak boleh ikut latihan karena saya sekarang waktu itu Lemhanas. Loh iya, udah banyak. Jadi bagaimana doktrin ini yang berkembang ini semua mengikuti. Tapi sekarang banyak purnawirawan. Sekarang misalnya Pak Tobing, Ah, terjadi chaos di Indonesia. hmm. Para jenderal ini bisa berkubu sendiri-sendiri ya. Iya, makanya kan udah Nggak solid dong ya. Iya, tidak ada Nah, lagi itu. tidak ada lagi semangat persatuan. Iya, padahal kan harusnya menyatukan, yang bisa menyatukan kan TNI. Iya, Punya otoritas, punya apa namanya, punya alat untuk menekan kan. loh kita lihat contohnya ya waktu kampanye militer yang terjadi saat ini. Di paslon nomor 1 ada TNI Polri, di paslon nomor 2 ada TNI Polri, di paslon nomor 3 juga ada. Wah, ini bisa kayak Thailand ini. Ya itulah. Karena sudah tidak lagi ada semangatnya untuk menegakkan Sumpah Prajurit dan Sabta Marga. Bahaya sekali tuh ya. Wah, Ya. ini Pak Topi ngomong begini nih, ini bukan rahasia negara nih, Pak. Kacau ini. Lah ini kenyataan kok. Heeh. Loh, Pak Paul, jangan dikira nggak ada yang ngikutin ini. Ini banyak jenderal-jenderal yang ngikutin sih, tapi dia hanya dengar aja. Nah iya, maksudnya ini kan benar-benar, wah ini kalau sudah kita TNI tidak punya satu doktrin, isinya kan begini, mau berbeda-beda apapun partai politiknya, begitu negara dalam keadaan gawat darurat, langsung ada satu kode yang sama, pokoknya tiba-tiba kita satu aturan dah. Harusnya kan begitu kan, dia TNI kan bisa bikin begitu harusnya kan, idealnya. Iya. Jadi saya pelajari pada awalnya kenapa Jerman itu kuat. Awalnya ya. Dia kan pemenang Perang Dunia ke-1. Karena guru yang mengajarkannya itu, ya mereka menerima pengetahuan dan keterampilan dari guru yang sama. Kalau sekarang udah berbeda-beda, belum lagi ideologinya. Dia TNI tapi ideologinya ideologi kadrun. Iya, kacau sekali nih. Saya udah susah ya, sudah susah. Bagaimana menyatukan mereka itu? Karena udah gengsi-gengsian. Saya sekarang senior ya, rating 78. Adik-adik ini ada yang pangkat bintang 4. Mau dia dengar apa kata saya? Oh enggak, Bang kan cuma bintang 1 kok. Saya bintang 4. Tapi ilmunya kalau bintang 4 sama bintang 1 belum tentu. Belum tentu. Coba Pak Paul undang di sini berapa jenderal, suruh bicara seperti saya, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak akan bisa. Oh ya berat atau nggak bisa.
20 tahun saya mengikuti ini, 5 tahun sebagai kepala pusat kajian strategi. Dari 2008 sampai 2005, 2008 sampai 2012. Coba. 7 tahun saya waktu kolonel sudah mendalami doktrin. Mengambil profesor cuma 1 tahun kok. Dengan begini saya pantas nggak saya jadi dokter? Coba. Saya tanya, menggali ini, coba. Itu guru-guru besar itu katanya demo segala macam. Allah. Saya mau tanya ya, kalau saya ketemu guru-guru besar yang kemarin deklarasi, Anda benar guru besar? Kalau Anda guru besar, Anda tahu Pancasila. Kenapa Anda nggak apa? Pancasila dirubah sila keempat. Kenapa Anda nggak koreksi waktu dulu? Saya bilang, kenapa sekarang baru dikoreksi? Ini kan ekses daripada perubahan itu. Udahlah, sila keempat itu kalau terus diabaikan, berarti apa? Kita tersiksa terus ini. Berapa triliun uang habis hanya untuk demokrasi pemilihan langsung. Apa negara kita ini negara kaya? Oh, masih banyak yang miskin. Bagaimana yang miskin bisa demokrasi langsung? Orang dia mikir perutnya kok. Makanya tidak ada pemilihan umum sejak terjadi reformasi, setelah reformasi yang tidak wani piro, menunggu serangan pajar. Loh, itu nyata kok. Kalau partai-partai ini nggak curang, bersumpahlah di atas Quran dia. Kalau nggak dia juga pakai serangan pajar. Saya malas bahas itu. Tapi inilah situasi kita sekarang. Entah seperti apa negara ini. Karena sudah perang, ya, perang perception. Itulah tadi bahayanya perception itu. Ya, sudah perang konsep. Ya, ikon kita itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu. Sekarang Sekjen PBB aja tadi kan sudah ngomong dia. Bhinneka Tunggal Ika. Itulah kunci kesuksesan. Bagaimana menyatukan ya bangsa-bangsa ini. Ya. Banyak orang tidak mengerti apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu jua. Oke, itu bineka saja. Ada tunggal, ada ika. Tapi nantilah kita jelaskan. Sekarang berbeda-beda kita satu jua. Apa maksudnya? Ya kalau laki-laki yang bukan ya satu keluarga, dia menjadi saudara saya. Yang perempuan seperti Bu Ellen, ya jadi saudara saya. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun itu golongan. Karena kita membeda-bedakan, sesantinya begitu, tapi implementasinya tidak. Ya, kasus dulu orang Papua kan dibilang monyet kowe katanya, sudah parah. Siapa yang tidak tersinggung? Nah, sekarang kita lihat saja lah ya. Kalau Megawati itu Pancasila, dia tidak mungkin memojokkan Jokowi. Wah, Jokowi nggak ada apa-apanya. Ya nggak boleh. Ya waktu dia menjabat, dia memang simpan perasaannya. Ketika dia sudah mau selesai dia menjabat, saya buktikan saya akan melawan. Nah, itulah. Itu pun tidak diwaspadai keluar omongannya Pak Jokowi. Ya kan? Saya akan lawan, saya dihina, saya dibully, saya diapai. Dikira saya nggak bisa melawan, saya melawan. Itu semua ekses. Gara-gara elit politik kita ini, aduh. Pengetahuannya yang tahu dia dari dulu itu aja. Ya kan? Ya itulah. Jadi kalau Dewan Jenderal itu tidak ada. Dewan Kepangkatan yang ada. Itu pun Dewan Kepangkatan itu untuk perwira tinggi saja. Dari kolonel menjadi jenderal. Karena itu keputusan presiden. Naik pangkat itu keputusan presiden. Iya. Jenderal, bukan keputusan atasan saya, tidak. Atasan itu hanya mengirimkan daftarnya. Tapi keputusannya kan presiden. Dialah kenaikan pangkat. Surat keputusan presiden nomor sekian. Itulah. Harusnya BPIP ini anggotanya itu ya TNI ya harusnya ya.
Idealnya ya. Tapi di situ ada kok. Ada Ada. anggota TNI-nya. Iya, ada junior saya situ, si Wisnu. Wisnu apa? Berdasar pembentukan BPIP ini atau apa toh Pak Tobing? Maksudnya Tapi keahlian keahlian atau apa? Kalau ngelihat orang-orangnya kayak si Romo Beni itu kan nggak mutu bener itu kan? ya, tapi sebenarnya saya kasih tahu ya, itu perwakilan agama. Ya, tapi Jadi perwakilan agama dia tidak mengerti apa-apa ya. ya itulah makanya kemarin saya diskusi sampai sejauh mana pengetahuan Pancasila di antara badan pengurus ini. Iya, mereka dibanding saya mungkin lebih ngerti saya kali ya Pak Tobing. Makanya kemarin saya sampaikan. Jadi badan pengurus ini pengurus pusat. Pengurus pusat itu tidak bisa menelurkan kebijakan. Kalian ini berada di pusat, ya. Jadi dia hanya bagaimana merumuskan kebijakan dan bagaimana merumuskan strategi, itu loh, program. Nanti di bawahnya itu harus ada badan pelaksananya. Kalau tidak ada badan pelaksana ya nggak akan bisa dilaksanakan. Sekarang tanya, bagaimana Anda memencerahkan Pancasila? Nah ini kemarin saya terjadi diskusi. Terjadi diskusi. Ini Iya, lalu bagaimana mencerahkan Pancasila coba? Nah, Kita sudah hancur-hancuran loh. Jiwa Pancasila, pemahaman Pancasila, apalagi mau ngomong jiwa Pancasila, Indonesia ini sudah hancur-hancuran loh Pak Tobing. Iya, makanya dia bilang, aduh Pak Tobing, sekarang 82% anak muda itu tidak menghendaki Pancasila lagi sebagai ideologi negara. Iya. Nah, dia minta pendapat saya. Lalu? Nah, itu saya sampaikan kemarin. Nah, iya, maksudnya setelah dikasih pendapat, loh mereka maunya apa gitu si BPIP ini? Sekarang dia baru menyusun proposal. Ya ampun Tuhan. Nah, itu makanya kita udah mau nulis 2 buku, dia baru mau bikin ya. Dia baru merumuskan proposal. Saya bilang, ya coba susun kalian lah. Kalau mau disusun bersama, tolong jangan saya diperintah menyusun. Saya udah bukan apa-apa. Usia saya sudah tua, Pak. Saya bilang, saya udah 70 tahun. Kalau saya mengerjakan itu semua, berat. Tapi bukan berarti saya tak mampu. Saya mampu. Saya juga bilang sama dia kemarin, saya ini dididik sebagai guru militer 1 tahun di Inggris. Kemudian saya dididik juga jadi pelatih 1 tahun. Itu metode guru sama metode pelatih beda, Pak Paul. Ya. Nah, beda. Sana transfer ilmu, sini transfer skill. Bagaimana transfer skill? Wah, berat ini. Tapi kalau mau disusun, ayo. Kasih saya anggotamu bekerja di mana. Tapi saya jangan manoper kemana-mana. Ya dia datanglah. Kita siapkan tempat. Di situ kita kerja. Karena merencanakan ini berat, Pak Paul. Kalau kita... ya, loh, BPIP-nya ini punya pemerintah Indonesia atau punya PDIP sebenarnya Pak Tobing? Nah inilah saya tidak tahu. Dia pasti punya pemerintah karena digaji. Karena diberikan anggaran. Loh bisa, namun kalau dari anggaran bisa, LSM pun dapat anggaran. Ya, tapi kan maksudnya begini, statusnya BPIP ini dulu kan dia menggagas kalau nggak salah Pak Taufik Emas ya. Mulai dari 7 pilar ya, dia bikin 7 pilar ya. Enggak. Bukan ya? BPIP bukan Pak Taufik Emas yang mulai ya Pak? Ibu Mega. Kalau Taufik Emas mengeluarkan 4 pilar. 4 pilar kok 7 pilar? Ya. 4 pilar. Tapi itu tidak setuju konstitusi. Kami dari TNI malah tidak setuju dengan itu. Makanya kan sekarang udah nggak kedengaran. Nggak ada kedengaran lagi, ya. Itu heboh itu. Waktu keluar bukan heboh. MPR nggak mengeluarkan istilah 4 pilar lagi. Berarti BPIP punyanya PDIP dong, bukan punyanya pemerintah. Tapi dari mana anggarannya? Ya boleh-boleh saja kalau anggaran kan pemerintah, karena ini proyek positif tentu diberi anggaran oleh pemerintah, boleh-boleh saja. Masalahnya ini under pemerintah atau under partai? Ya pemerintah lah. Dulu seperti BP7 kan itu. Tetapi kan Jokowi sendiri tidak pernah mempromosikannya kan?
Kok kita nggak pernah dengar Presiden Indonesia mempromosikan BPIP ini ya? Malah BPIP ini kan terkenal gara-gara saya, gara-gara ngubur-ngubur saya baru terkenal kan? Ya kan yang ngangkat BPP siapa? Kan presiden juga yang meresmikannya. Megawati sebagai apanya? Loh, baca aja lah sejarah pembentukan BPIP itu. Saya tuh nggak pernah dengar BPIP sampai saya tenar begini dijubur-ubur sama si Romo Beni sama si siapa itu yang orang BPIP itu bilang itu Pancasilanya Paul, Pancasila palsu katanya. Gundulnya peang. Saya bilang. Jadi BPIP itu ada Pak Tri, ada Pak Mahfud, ada Ibu Mega, terus dari unsur-unsur agama, Romo Beni, Magnisius Seno, Iwangi dari Protestan, Wisnu Mayor Jenderal, tapi dia ketua Hindu kan, Nah, itu. Ya. Kemudian ada dari Buddha, ya udahlah, itu tokoh-tokoh agama aja semua itu situ. Jadi bukan militer, enggak. Pak Tri itu kan sudah purnawirawan. ya, ya. Tapi kan sudah invalid toh Pak. Ya sorry, udah invalid toh Pak Tri ini kan. Udah ini sekali kan. Udah tua sekali lah. Iya, udah umur berapa? 90, 100 ya. Belum, dia lahir, Sepuh sekali tuh Pak Tri itu. ya dia kelahiran 35. Saya tahu. Sionya sio apa? Sio babi. 35, iya, udah tua banget. Saya pelajari semua itu kelahiran para Nah, tokoh itu karena saya kan bisa tahu jiwanya bagaimana. tapi Indonesia memang beratnya kan karena dibelenggu oleh agama, Pak Toping. Harusnya Pancasila ini menjadi pemersatunya kita, tetapi karena dibelenggu oleh agama, Pancasilanya malah dibawa agama jadinya sekarang nih. Pancasilanya disandra oleh agama. Oh iya, Sekali. Jadi makanya intinya Pak Toping ini ya kita harus tuliskan, kita harus segera cetak, harus segera tuliskan supaya jangan ngomong nggak ada yang bilang, nggak ada nabi datang, nggak ada yang ngomongin kita, ada sudah ini sudah dicetak nih. Gitu. ya, Jadi Indonesia tidak bisa mengeluh karena oh nggak ada yang bilang, nggak ada yang ini ya kita sudah teriak-teriak. Jadi itu bukan kemarin alasan. itu kemarin ya Pak Paul, kebetulan ya saya diundang datang ke sana. Di situ ada juga tokoh-tokoh pemuda, ya artis apa segala macam gitu loh. Ya, mereka minta pendapat saya. Dengan catatan itulah 82% anak muda. Di situ kemarin anak muda. Nah, apa mau saya kirim fotonya? Jadi Boleh tuh Pak Toping buat ini kita tampilkan Pak Toping supaya mengerti kita sudah sejauh apa sih dampaknya kita, ininya kita, gaungnya kita. Ya, ya, ini YouTube kita ini memang penontonnya paling cuma 10.000, 20.000 ya rata-rata ya saudara ya. Tapi gaungnya ini kita kemana-mana. Jadi ya kita didengar lah. Setiap hari Intel selalu ngawal kita, di Intel Belanda pun ngawal kita. ya memang bagaimana ya? Karena saya bilang, mengapa saya buka dulu sebagai pusat kekuatan? Karena kekuatan ini nanti akan mempererat sebagai alat pemersatu. Kan kita bilang Pancasila itu sebagai alat pemersatu. Tapi apa kekuatan supaya jadi pemersatu? Ya biar tahu dulu bahwa ini pusat kekuatan kita. Iya. Kita tidak tahu, orang luar tahu. Orang luar tahu. Bayangin. Bahkan tadi kita terima kasih kepada Sekjen PBB, ikon kita. Kan dia bilang, Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Nah, sesombar moto nasionalisme Indonesia. Ini sebagai kunci. Dia sendiri bisa begitu ngomong. Makanya itu ikon kita. Nah, tapi yang jadi ikon malah ditanya Indonesia apa? Bali. Iya. Nah, itulah. Iya. Tapi kenyataannya ikon Indonesia ini ya memang Hindu, Pak. Ya, aku nggak tahu lah. Ya ini maaf kata ya, kita harus jujur bahwa Pancasila pun kan sebenarnya diambil dari falsafah Hindu, Pak. Loh iya. Jadi, maaf teman-teman Kristen ya, saya bukannya ini ya. Saya juga hamba Tuhan, saya pastor ya.
Saya dokter teologi. Tetapi harus diakui bahwa falsafah Pancasila Indonesia itu diambil dari Hindu. Itulah sebabnya kalau orang bertanya Indonesia itu mana, ya orang taunya Bali. Ya, Itu spirit, itu sudah spiritnya Indonesia, Bali itu. Orang masih menganggap Indonesia itu adalah Indonesia gara-gara Bali. Kalau nggak ada Bali, Indonesia bukan Indonesia lagi, udah Indonistan sekarang ini. ya itulah makanya apa ikon Indonesia. Ya harusnya Pancasila, tetapi kan karena Pancasila, kita melihat Pancasila kan di Bali. Ya itulah Garuda Pancasila. Iya, kita melihat Pancasila itu udah di Bali. Bahkan ya itu tadi ya, dengan GWK itu ya. Ya GWK itu bolehlah kita bikin ikonnya berasal dari sana. Kan ada sekarang di sana dulu ya, saya senior saya itu apa namanya orang Bali. Kebetulan dia satu korps dengan saya, IB Sujana, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ida Bagus Sujana. Dia kan yang mensponsori Garuda Wisnu di sana itu. ya. Nah itulah. Boleh, tapi coba ya mungkin Bali sebagai ikon, tapi sebagai ikon Garuda Pancasila juga. Saya kan sudah berkunjung ke sana kemarin Ya. sama istri saya sebelum dia meninggal itu. Ya, Karena- di Uluwatu ya. Ya. Jadi udah, saya 3 kali ke sana. Ya. Malah dulu saya beritahu ya, waktu delegasi ASEAN, kemudian delegasi Panglima seluruh Asia Pasifik, itu saya rencanakan meetingnya di Bali. Saya yang merencanakan itu. Saya merencanakan tuh jenderal dari Mongol apa segala Sekarang macam. Balinya mau diarabkan juga tuh sama si Nggak tahu lah. Bangsa Indonesia ini sekarang udah nggak berpegang teguh lagi kepada ideologi, filosofinya sendiri. ya Pandangan dirusak hidup. sama si orang-orang Arab ini, orang Yaman inilah yang merusak. Itulah saya bilang, karena ada kelemahan kita. Masuknya lewat kelemahan. Jadi memang ini penting sekali ya. Tapi bagaimana saya kemarin juga ngomong sama adik-adik itu di sana, aduh, mohon maaf lah, Dek, bukan saya nggak bisa bikin proposal itu. Tapi coba kalian bikin, nanti saya bikin juga menurut saya. Karena saya dulu untuk multinasional juga saya merancang. Jadi kalau masalah ini kompetensi saya lah. Saya tahu, tapi waktunya nggak bisa secepat ini. Karena perencanaan itu ya itu panjang, saya bilang sama dia. Bayangkan ini, coba 38 provinsi, 280 juta. Mana yang mau kita tahu? Untuk cara memberikan instruksi atau pelatihan kepada anak-anak yang di SD, berbeda dengan di SMP, berbeda lagi dengan SMP. Beda. Kalau nggak masuk Pak Toping. Nggak masuk. Tahu Nggak nggak masuk. Ya, saya bilang, tahu nggak caranya? Sementara itu begini, saya bilang ya, mohon maaf Pak, orang cerita Pancasila itu jarang yang mau mendengarkan, ngantuk. Makanya saya kasih gambaran sama dia. Saya dulu di tingkat 1 Taruna diajari Pancasila dari gurunya yang mengajar Pancasila langsung Profesor Noto Nagoro. Saya bilang kan itu 280 cuman ada 3 orang aja yang nggak her, yang lainnya her. Sehingga ditanya gubernur, kenapa kok her? Saya dipanggil kok waktu itu. Saya bilang ya, pelajaran itu nggak menarik Pak. Saya ingat yang waktu KPK itu loh, yang siapa sih novel di ujian Pancasila nggak lulus itu loh Pak Toping. Ya, Itu kan menggelikan sekali itu, dia polisi ujian Pancasila nggak lulus. ya itulah saya bilang nggak menarik. Nah, saya bilang sama Pak Sobri kemarin ya, Pak Sobri, bagaimana kita memberikan pencerahan, ya namanya pembekalan lah ya. Kita cerahkan lagi karena udah buta matanya. Jadi kita cerahkan, kemudian kita perkaya.
bagaimana caranya supaya mereka itu begitu mendengar pendapat Pancasila dia tertarik. Jadi kita harus memelihara minat perhatiannya Ya, selama mengikuti pencerahan. Kemudian bagaimana memotivasi ya, supaya dia motivasi. Karena ini dua kunci memberikan pelajaran atau perhatian Pancasila. Bapak nggak pernah, ya saya kebetulan sekolah di Inggris menjadi guru. Saya bilang begini, kalau murid gagal belajar, ini moto ya Pak, saya bilang. Murid gagal belajar, coba dipahami apa artinya? Guru gagal mengajar. Nah ini nggak ada. ya. Ada sekolah nggak di Indonesia atau di mana sekolah-sekolah SMA ini? Ada nggak tulisan di depan pintu itu ditulis? Hah? Murid gagal belajar, guru gagal mengajar. Oh iya, kalau murid gagal itu salah gurunya, bukan salah muridnya. Ya makanya, tapi saya nggak bilang kalau Pancasila tidak bisa diterima, BPIP salah saya bilang. BPIP yang salah. Juru, Iya. saya kan dia bilang. Oke. BPIP itu yang salah sih selama ini. Orang BPIP itu kalau tidak ada saya bikin masalah, kan BPIP juga nggak ada yang tahu kok. Saya tahu lah sekarang perasaan saya begini. Mungkin Pak Sobri ini dia direktur perkanjiannya kan. Pasti dia juga ada kendala di sana, ada hambatan. Makanya dia mengajak saya, tumben kok beliau ini mengajak saya. Kebetulan humas saya di organisasi Setia Kita Pancasila itu ada namanya Sandy Tumiwa. Anda tahu lah ya. Dia Sandy Tumiwa itu bintang film dulu. Ya kan? Bintang film. Dia yang telepon saya kemarin, Pak Tobing, Bapak Pembina, mohonlah supaya datang ke sini katanya. Oke, membicarakan ini. Kita mau buat proposal. Wah, oke lah, ayolah. Nah, saya datang ke sana. Tak taunya ada Pak Sobri. Dikenalkan sama ini direktur kajian BPIP. Saya udah kenal kok. Saya duduk bersama waktu seminar nasional Pancasila di suku Makassar. Ya. Dia jadi ingat lagi, kan Pak Sobri sebelah saya waktu itu. Oh iya ya. Cuman saya belum sempat ke kantor Bapak, yang Bapak minta saya ke kantor gitu loh. Nah ini karena si Sandi aja ini, karena ada apa ini humas saya kok minta saya datang. Ya saya datang lah, karena anak buah minta dilayani ya harus saya layani. Ya itulah sekarang Pak Paul. Ini memang, aduh berat kali ini. Tidak mungkin dalam waktu 1 tahun ini bisa berjalan. Tapi marilah kita susun. Ya tidak ada istilah terlambat lah. Ya kan? It's no never. Ya kan? Jadi memang berat lah ya. Sekarang aja ya. Banyak teman-teman saya itu, adik-adik saya junior-junior itu ya. Mereka juga bingung kok. Dengan istilah center of gravity ini, pusat kekuatan ini juga bingung deh. Makanya ada juga orang yang mau podcast sama saya. Dia buku saya dibaca sama dia. Oh ini mah hanya jiplak sana, jiplak sini, jiplak sana. Saya bilang lah, saya marah sama dia. Coba cari, ada nggak kata Pancasila sebagai pusat kekuatan Indonesia? Kalau ada, saya makan tai. Jangan bilang, memang ada ajaran Pancasila yang sudah diajarkan di baku, ya itu saya ambil lah. Tapi bagaimana mengemaskannya menjadi dasar cita nasional? Ada semangat di setiap cita itu. Nggak ada di situ. Di buku kita ada. Ya. Masalahnya gini loh Pak Tobing. Semua pidato-pidato atau kita lihat ya, waktu Mao Zedong itu bisa mempengaruhi seluruh Cina itu ya. Dia mempengaruhi Cina dengan pidato-pidato komunis yang berapi-api, yang membuat orang sampai mangap itu ya, sampai melongo ya. Ya. So, siapa? Che Guevara itu. Itu kan di Kuba. Iya. Tapi orang-orang ini bisa membuat rakyat sampai ternganga loh dengan speech-nya dia. Sementara kalau Pancasila, setelah Soekarno nggak ada lagi orang yang bisa pidato Pancasila sampai orang itu tergila-gila dengan Pancasila. Nah, malah kita capek dengernya Pak Taufik. Iya, bosan. Malah bosan. Ya karena tadi sudah
yang pidato itu mungkin tidak menjiwai, bisa. Yang pidato itu juga sudah, atau yang mengajar itu dia menjiwai, tetapi dia tidak mengerti kondisi masyarakat. Jadi nggak realistis buat masyarakat, itu nggak realistis. Ini ya, kalau kita lihat siapa namanya, Che Guevara itu ya, waktu khotbah, waktu pidato di ini ya, Che Guevara waktu di PBB ini ya. Coba ya, kita share ini ya. Ini di PBB ini saya pakai website PBB nih. Ini ya sederhana. Kalau saya lihat khotbahnya itu apa, pidatonya itu sederhana Pak Tobing. Iya. Ini kan statement Che Guevara before the United Nations General Assembly. Oh. Iya kan? Oh, tapi ini kan orang ini kan dikagumi sekali kayak Soekarno kan. Señor presidente, Hmm. señores delegados, Ini bentar. la representación de Cuba ante Oh, esta nggak bisa asamblea share ya? Sorry, saya lupa. Saya belum share, bentar. Ya, Pak Tom bisa matikan dulu ya. Ini contoh aja nih saudara. Ini kan salah satu orang, ini kan tokoh dunia ini saudara. Ini salah satu tokoh dunia ini. Ya kan? Saya nggak tahu dia ngomong apa, dia pakai bahasa ini ya, pakai bahasa Portugal ya. Que aquí discuten problemas del mundo. Ya, ini orang ini ya, si Che Saludamos Guevara que ini ya. esta moción llamada crisis del Caribe. Los Estados Unidos contrajeron con la Unión Sama Soekarno aja Soviética. kalah, Soekarno aja udah nggak baca lagi dia ya. Dia masih baca, tapi orang ini kalau di Eropa ini, Pak Tobing, itu ada warung-warung itu, kafe-kafe itu pakainya fotonya dia semua tuh Pak Tobing. Kafe di Belanda itu isinya fotonya dia itu. Padahal mungkin kalau tanya orang ini siapa sih yang punya kafe, nggak ngerti kali. Tapi ini pokoknya orang-orang ini kagum sama orang ini loh. Dia Iya. khotbah apa pidato masih baca loh Pak Tobing. Soekarno kan enggak. Soekarno kan udah kalau ngomong itu asal kentut aja dia kan. Tapi orang itu sampai apa mungkin eranya zaman itu adalah eranya speech. Kalau sekarang kan ya tetapi ya itu tadi kita kehilangan intisari itu. Kita sudah push begini saja, coba ya. Kita sudah hapus begini ya termasuknya channel ini termasuk yang bicara Pancasila yang paling laku dibanding orang lain ya. Orang lain bicara Pancasila mah nggak ada yang dengar, kita mah pendengar bicara Pancasila minim yang dengar pasti 10.000 orang pasti dengar. Ya channel kita ya minimum ya pasti ada 10.000 orang yang nonton. TPIP ngomong tentang Pancasila belum tentu 2.000 yang dengerin. Tapi apa ini kan harusnya menjadi pemikiran mengapa Pancasila tidak bisa dikomunikasikan lagi, bahkan ketika sudah dikomunikasi harus dengan cara saya dengan sumpah serapah baru orang nengok kan, ya kan, baru orang nengok ada apa 1 bulan penuh itu kan, baru orang bahas Pancasila 1 bulan penuh itu. Kalau nggak disumpah serapah mana orang membahas Pancasila 1 bulan penuh itu di TV One, di Metro TV, di mana-mana. Ceritanya Pancasila, semua orang kebakaran jenggot, semua cerita Pancasila semua. Ya memang mengkomunikasikan Pancasila harus dengan cara yang ekstrim. Yalah, jadi begini Pak Paul, bagaimana menggelorakan gerakan menggelorakan Pancasila itu, soalnya sekarang nggak ada gerakan kok. Sekarang gubernur pun tidak mengerti. Dia harusnya bertanggung jawab ya. Ya ada apa di sana istilahnya, Kesbang Pol atau Kesbang apalah yang mengurusin masalah Pancasila. Ya kan? Nah, ini harus kalau nggak ada mana mungkin pusat BPIP Rusak Pak Tobing. Itu saya tahun 93 saya ikut P4 aja masih berapi-api saya cium bendera itu. Ya, sekarang mana ada lagi. Saya tahun 93 itu penataran P4 masih nangis-nangis itu cium bendera merah putih itu. Sekarang kayaknya nggak ada ya. Udah nggak kedengeran lagi. Ya mudah-mudahan apalah kita berharapan mungkin nanti proposal ini bisa berlanjut lah nanti. Ya saudara support buku Pancasila Pak Tobing ini ya, Yayasan Damaris Pancasila kode 55 ya saudara ya. Kita butuh minimum 50 juta buat cetak saudara, sampai cetak ya. Terus nanti buku itu rencananya kita jual, Anda simpan buku, Anda simpan struknya ya saudara ya, struk transfernya ya.
Jadi supaya kalau ya sudah jadi nanti kita info. Ini ada permintaan dari netizen, Pak Teddy sama Pak Andi disuruh bicara ini. Silakan lah, silakan Pak bicara. Teddy, Pak Andi.